salam seni bonsai Indonesia. Pada siang ini saya punya bonsai jenis Ligundi ya. Ini barangnya formal gitu ya. Dan saya akan memberikan suatu hal yang tidak baru memang, tetapi ini sangat penting bagaimana kemudian kita menghindari suatu bentuk yang sedikit kaku ya kan, gugup dan sebagainya, agak sedikit formal gitu kan. Itu kita coba hindari, kita coba membuat suatu drama alam yang indah, yang anggun, seolah-olah ini ada hubungannya dengan angin ya. Jadi bagaimana kemudian perantingan ini ikut pada satu arah karena tertiup oleh angin. Oke, ini barang formal jenis Ligundi. Ini umurnya kisaran 10 tahun lebih ada di saya ya. Tetapi ini tidak terlalu diperhatikan karena saya memikirkan bonsai-bonsai yang lain. Oke. Ini sudah jadi ya. Jadi kenapa saya miringkan? Nah, ini sebenarnya kita ngomong tentang gerak dasar. Kalau tumbuhnya biji, pertama kali yang tumbuh itu pasti berdiri kan. Tetapi apakah kemudian ketika pohon itu besar, apakah selalu berdiri? Tidak. Apa alasannya? Alasan morfologi. Jadi morfologi tanaman itu bukan tentang bagaimana kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi, tetapi juga bentuk ya, bentuk dan posisi. Kalau pohon itu miring karena dipengaruhi oleh faktor alam, misalnya karena angin, misalnya karena longsor, misalnya karena ada gerakan bumi sehingga membuat batang ini miring. Miring ini sebetulnya saya mengambil pose ya, pose bukan gaya ya, pose bagaimana saya menciptakan suatu gerakan komposisi. Ada gerakan, ada mimik ya, yang kemudian membuat suatu nuansa yang baru, membuat suatu drama alam yang kemudian nanti diperjelas dengan gerakan-gerakan seluruh perantingan. Kemudian yang kedua, morfologi itu berkaitan dengan bentuk. Jadi kalau miring seperti ini, kita membuat suatu bentuk itu bentuk dari baik siloid maupun tataan perantingan dan lain sebagainya juga harus mengikuti dari gerakan pohon itu sendiri. Itu makanya nanti kita lihat bagaimana kemudian ini hasil akhirnya seperti apa. Ini salah satu bibit-bibit Komsbi ya. Sini semua, sini semua. Ayo. Sini. Ini adik-adik yang mulai cinta terhadap tanaman ya. Tak suruh nanam serut, kemudian beringin dan lain-lain. Oke? Selamat belajar ya. Siap, oke.
Oke, sudah jadi ini salah satu karya saya pada hari ini. Ada 3 poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah struktur perantingan dan settingan perantingan. Jadi kalau suatu perantingan itu kan biasanya ditiup angin kan, gitu kan, itu biasanya kompak dalam lari ke satu arah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa larinya suatu perantingan ke satu arah itu kadang menggumpal menjadi satu, ya kan, bahkan tidak ada ruang, semuanya tertutup karena secara bersamaan. Tetapi tetap memperhatikan yang namanya dimensi dan komposisi. Jadi dimensi itu memang harus ada, dan harus ada yang tembus pandang, kayak yang di sini, kemudian yang di sini, itu satu. Kemudian yang nomor 2 terkait dengan pose. Kenapa saya miringkan, ya kan? Miringkan karena saya bermain di alasan-alasan morfologi tadi. Jadi morfologi itu pengaruh eksternal. Jangan tidak hanya pengaruh eksternal, tetapi juga mempengaruhi terhadap bentuk, mempengaruhi terhadap struktur perantingan, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan keluarnya pohon dari pot. Nah ini, keluarnya pohon dari pot itu menjadi suatu keharusan kalau memang itu sangat diperlukan. Sangat perlu untuk keluar dari pot, ya. Kalau keluar dari pot itu nanti akan tercipta suatu dimensi yang berbeda, tercipta suatu nuansa yang berbeda. Ada drama alam, ya kan, yang kemudian dominasi dari keseluruhan pohon ini akan jauh kelihatan daripada dominasi pot. Kalau potnya relevan dengan gerakan pohon, itu cocok sekali. Tetapi di sini potnya kurang besar sedikit, kurang lebar sedikit saja. Ini terlalu kecil masih, ya. Sehingga di dalam dunia bonsai itu keserasian, kemudian keharmonisan, kemudian kekompakan itu yang menjadi penting, sehingga kelihatan nanti suatu karya bonsai tersebut akan menjadi suatu karya yang sangat bagus, ya. Oke, terima kasih. Salam seni bonsai Indonesia, KOMSBI, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.